Selamat malam kaum bapa dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan saat ini. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di ibadah Persekutuan Kaum Bapa dan ibadah Gerakan Pemuda untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberkati dan menyertai kami sepanjang hari ini. Dan ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk mengerti akan firman yang kami dengar, dan kami mampu juga melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Kaum bapa dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 14 sampai ayat ke-21 yang menyatakan, "Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumur. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku." Demikianlah pembaca Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Belajar dari masa lalu demi kebaikan di masa depan. Demikianlah judul SBU pada hari ini di renungan malam. Kaum bapa dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masa lalu memang merupakan suatu bagian dari kehidupan seseorang. Setiap orang pasti memiliki masa lalu, entah itu buruk maupun baik. Masa lalu yang buruk lebih sering kita ingat dan seringkali menghantui langkah kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Seperti bacaan kita pada malam hari ini, di mana bangsa Israel mempunyai masa lalu yang buruk, yaitu pada saat hidup dalam pembuangan di negeri Babel. Kaum bapa dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di ayat 14 sampai ayat yang 17 menjelaskan bahwa Tuhan ingin memperkenalkan jati dirinya sebagai penebus, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dan Tuhan juga mengirimkan orang untuk membebaskan bangsa Israel dari negeri Babel dari tangan orang-orang Kasdim. Dan selain itu, Tuhan juga mengingatkan bangsa Israel bahwa ketika mereka hidup di negeri Babel, sebenarnya mereka sudah tidak mempunyai raja lagi. Raja mereka sesungguhnya adalah Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan sebagai raja mereka. Hal ini dibuktikan Tuhanlah yang menuntun dan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Teberau, dan menghancurkan tentara musuh melalui Laut Teberau. Dan pada ayat 18 sampai dengan ayat ke-21 menjelaskan bahwa Tuhan ingin agar bangsa Israel tidak mengingat atau mengenang masa lalu, tetapi Tuhan ingin agar bangsa Israel melihat ke depan. Melalui Nabi Yesaya,
Allah juga mendorong bangsa Israel yang sedang dalam pengasingan untuk memikirkan suatu awal yang baru. Kaum Bapa dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan tetap akan melakukan hal-hal yang baru bagi bangsa Israel. Dan Tuhan ingin agar bangsa Israel yang hidup di Babel memiliki pengharapan yang baru dengan jalan kembali membebaskan dan memulangkan mereka dari Babel. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru untuk masa depan bangsa Israel, membuat jalan di padang gurun sehingga tidak ada yang tersesat. Tuhan memancarkan air di padang belantara dan membuat sungai yang mengalir, di mana umat dapat minum dari aliran sungai itu. Binatang-binatang buas akan memuliakan Tuhan. Ini adalah suatu hal yang baru. Permusuhan dan saling memangsa akan berhenti dan berubah menjadi saling menghormati dan hidup dalam damai sejahtera. Tuhan membentuk umatnya yang percaya kepada kuasa Allah melalui mujizat dan tanda-tanda ajaib. Mereka dibentuk menjadi umat yang tahan banting atas pengalaman mereka selama perjalanan di padang gurun. Rasa haus dan rasa lapar yang mereka rasakan, juga keadaan hidup yang sulit, namun Tuhan tetap ada sebagai penolong dalam hidup mereka. Semua hal ini dilakukan agar mereka taat pada perintah Tuhan. Demikianlah Tuhan mengendaki umat Allah yang dibentuk itu menjalani masa pembuangan agar mereka memberitakan kemasyhuran Tuhan. Kaum Bapa dan kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus, ada dua hal yang akan kita renungkan dari bacaan malam ini. Yang pertama, belajarlah dari masa lalu. Masa lalu yang buruk yang pernah kita alami tidak perlu kita sesali, tetapi sebaliknya jadikanlah sebagai pelajaran agar kita dapat hidup lebih baik. Jika kita pernah mempunyai masa lalu yang buruk, berusahalah untuk memiliki semangat yang tinggi untuk masa depan yang lebih baik. Jangan sampai masa lalu yang buruk terulang kembali. Jadikanlah itu sebagai cambuk agar lebih bersemangat meraih masa depan. Orang yang hanya menyesali akan apa yang telah terjadi tidak akan mampu bangkit mencapai kehidupan yang lebih baik. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk berubah menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Walaupun kenyataan ini tidaklah mudah seperti membalikan telapak tangan, tapi berusahalah untuk menjadi yang lebih baik. Masa lalu sering membuat kita trauma dan menorehkan luka yang mendalam, apalagi jika kita mengalami kegagalan. Kaum muda dan kaum bapa yang dikasihi Tuhan Yesus, tiap orang percaya memiliki masa lalu, yaitu bagi kaum bapa, misalnya pernah mengalami kesusahan karena kegagalan pekerjaan, kegagalan dalam kehidupan rumah tangga, atau pergumulan yang pernah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, masalah dengan teman di masa lalu. Sedangkan bagi kaum muda, juga pernah mengalami kesusahan karena masalah pendidikan, kegagalan pekerjaan, kegagalan dalam menemukan jodoh yang seiman, luka karena pernah disakiti oleh seseorang, atau mengalami kekecewaan berkali-kali yang mendalam. Jangan takut menghadapi kehidupan ini hanya karena masa lalu yang buruk, karena Tuhan akan selalu ada sebagai penolong yang membebaskan kita dari setiap masalah. Dari kegagalan masa lalu, seseorang bisa bangkit meraih masa depan yang lebih baik. Karena itu, belajarlah dari masa lalu untuk mencapai masa depan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah pandanglah masa depan. Pada ayat 19a dan 19b dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan hendak melakukan sesuatu yang baru di tengah-tengah kehidupan kita umatnya. Tuhan ingin agar kita melupakan masa lalu dan memandang masa depan. Karena masih banyak didapati orang-orang yang masih hidup dalam masa lalu, masih mengingat dan menyimpan berbagai pengalaman buruk yang menimpanya. Jika terus mengingat hal-hal yang buruk, maka iman tidak akan bisa tumbuh. Padahal Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang baru dalam diri mereka. Kaum bapa dan kaum muda dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Masihkah kita mengingat pengalaman-pengalaman lama yang buruk? Ambillah sebuah keputusan untuk melupakan dan
mulailah awal yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan melalui firman-Nya ini mau mengerjakan hal-hal baru dalam kehidupan kita, tapi kita tidak pernah mau memperhatikannya, bahwa sesungguhnya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita ini. Tidak sedikit orang percaya yang akhirnya kecewa kepada Tuhan karena merasa Tuhan tidak melakukan sesuatu. Sebenarnya bukan Tuhan yang tidak melakukan sesuatu, masalahnya adalah kita tidak mengetahuinya. Kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana Tuhan bekerja dan berbuat sesuatu dalam kehidupan ini. Tapi yang pasti bahwa Tuhan punya banyak jalan dan cara menyelamatkan kita, sebab Dia berkuasa penuh atas kehidupan ini. Tuhan tidak hanya semata-mata melakukan sesuatu untuk kita, tapi Tuhan ingin agar kita terlibat di dalamnya lewat sebuah hubungan yang telah terjalin. Tuhan tidak ingin kita menjadi penonton saja, seperti ketika Tuhan tidak menumbuhkan sebuah pohon, maka Ia mau kita terlibat di dalamnya, memelihara pohon itu, yaitu memberi pupuk dan menyirami benih itu. Kaum bapa dan kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus, sadarilah bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, dan jangan sampai kita tidak menyadarinya. Hal ini membuktikan bahwa firman Tuhan ini ingin menyatakan kepada kita bahwa kuasa dan kasih-Nya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Maka, seperti apapun pergumulan hidup yang kita hadapi saat ini, terutama di tengah pandemi COVID-19, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan anggota keluarganya, meninggal akibat terjangkit virus COVID-19 ini. Dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul akibat pandemi COVID-19 ini. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kita keyakinan bahwa Tuhan tetap ada sebagai penolong hidup kita. Dan Tuhan akan tetap memberikan harapan-harapan yang baru untuk masa depan kita. Marilah kaum bapa dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, belajarlah dari masa lalu, lupakanlah semua pengalaman buruk kita yang ada di belakang, dan pandanglah masa depan. Mulailah suatu awal yang baru dengan berpegang teguh pada Tuhan, karena hanya Dialah yang bisa melepaskan masa lalu kita. Jalinlah hubungan yang baik dengan Tuhan, karena akan memberikan suatu pengharapan yang baru untuk menyongsong masa depan yang bahagia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.